Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai Zoom meeting pada pagi hari ini, saya himbau supaya semuanya bisa on cam ya, kameranya dinyalakan, lalu suaranya bisa di mute supaya tidak mengganggu suara yang akan presentasi. Oke, terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu luangkan semuanya untuk meeting pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan presentasi yang akan disampaikan oleh Dr. Hewan Rida Rumondang yang berjudul Mikroba dan Desinfektan. Bagi Bapak Ibu yang penasaran nih apa nih yang akan dibahas tentang mikroba dan desinfektan ini, langsung saja saya serahkan kepada Dr. Hewan Rida untuk menyampaikan presentasinya. Baik, terima kasih Mbak Ita. Selamat Bu. pagi Pak Gigi, selamat pagi Bu Heni, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan puji syukur atas nikmat sehat sehingga kita semua dapat bertemu dengan keadaan baik pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan presentasi. Adapun judul yang akan saya bawakan adalah mikroba dan desinfektan. Akan dimulai dengan sejarah. Dalam sejarah umat manusia, ajang pertempuran melawan mikroba seolah tak akan pernah berakhir. Terkait dengan perkembangan teknologi pemeliharaan ternak, maka jumlah dan variasi serta keganasan mikroba seakan terus melaju seiring efisiensi usaha peternakan itu sendiri. Pengetahuan akan karakteristik mikroba maupun beberapa desinfektan penting tentu saja sangat membantu untuk memenangkan babak-babak pertempuran yang terjadi. Pada abad pertama, rahib Marcus Terentius Varro seperti yang dituturkan dalam laporan Lick Clancy pada tahun 1936 menduga bahwa ada makhluk halus yang disebutnya sebagai animalcules memegang peranan penting dalam kasus-kasus penyakit, bukan akibat kutukan. Kelak setelah lebih dari 15 abad kemudian, wujud-wujud animalcules menjadi jelas, yaitu setelah penemuan Anthony van Leeuwenhoek, Robert Koch, dan Louis Pasteur mengenai kehidupan mikroorganisme. Kini, baik bakteri, virus, atau mikroba patogen lainnya tetap menjadi ancaman bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya termasuk ayam. Untuk mengatasi aktivitas mikroba, penggunaan preparat disinfektan ternyata sudah mulai kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi, yaitu ketika kebudayaan Mesir kuno sudah menggunakan anggur dan asam cuka untuk membilas rongga perut mayat yang akan dibalsem sebelum disimpan dalam bentuk mumi. Walaupun aspek ilmiahnya belum diketahui secara pasti, namun keperkasaan kedua senyawa tersebut sudah terbukti dan menghambat proses pembusukan. Dalam kebudayaan Arab, penggunaan alkuali alias soda untuk mempercepat penyembuhan luka pada ternak sudah dikenal sejak abad pertengahan. Terminologi alkuali ini pada akhirnya dikenal sebagai alat untuk menyatakan sekelompok senyawa kimia yang bersifat basa dan alkalis. Sampai saat ini senyawa alkali seperti soda api dan deterjen banyak dipakai sebagai disinfektan ataupun antiseptik. Pada industri perunggasan modern, aspek efisiensi yang telah diterapkan secara luas dengan mudah dapat diamati pada kepadatan ayam yang sangat tinggi dalam setiap satuan luas kandang akan tampak dengan jelas pada sistem perkandangan yang tertutup atau closed system. Penerapan sistem operasional yang bertingkat alias multi-egg system pada produk akhir akan dihasilkan secara kontinu. Waktu istirahat kandang yang semakin singkat sehingga produktivitas dan tenaga kerja dalam 1 tahun akan meningkat. Walaupun program sanitasi dengan menggunakan disinfektan telah dijalankan secara rutin, namun secara tidak sadar ketiga bentuk efisiensi tersebut di atas akan mengakibatkan meningkatnya jumlah, variasi, dan keganasan mikroba patogen pada ayam yang dipelihara secara signifikan. Di lapangan, istirahat kandang seringkali dianggap suatu hal yang mubazir. Tanpa istirahat kandang, mikroba patogen yang ada selalu mempunyai media untuk melangsungkan kehidupan dan beradaptasi, termasuk dengan induk semang yang seketika keganasan mikroba adapun akan menjadi nyata.
Ini berarti perbanyakan jumlah mikroorganisme peningkatan keganasan hanya terjadi saat pemeliharaan itu berlangsung. Adanya beberapa mikroorganisme patogen yang mempunyai daya tahan yang baik pada ayam seperti yang tertera dalam tabel terlampir akan membuat kualitas lingkungan ayam semakin ganas. Ada contoh daya tahan beberapa mikroba di lingkungan ayam dari berbagai sumber. Seperti ND, daya tahan di luar tubuh ayam bertahan beberapa hari sampai minggu. Untuk infectious bronchitis beberapa bulan, kemudian Gumboro, IBD beberapa bulan, ILT, Ileak infectious laryngotracheitis beberapa bulan sampai tahun, Marek disease beberapa bulan sampai tahun, Pasteurella multocida beberapa minggu, Mycoplasma spp beberapa jam sampai hari, Haemophilus paragarinarum beberapa jam sampai hari, Clostridium perfringens beberapa tahun, Emeria spp dalam bentuk ooskista beberapa bulan sampai tahun. Di samping itu, karena proses sanitasi kandang dan fasilitas lainnya dengan menggunakan disinfektan tidak bisa menjamin 100% bebas dari residu mikroba yang ada, maka dengan berjalannya waktu kesehatan suatu kandang dan fasilitas lainnya akan bertahap mengalami penurunan. Kondisi ini tentu saja akan berlangsung dalam waktu yang relatif lebih cepat jika program istirahat kandang tidak ditegakkan. Sebagai ilustrasi, perhatikan diagram 1 yang menunjukkan status kesehatan kandang dan peralatan pada sistem pemeliharaan all in all out. Secara bertahap namun pasti penurunan status kesehatan akan tetap terjadi. Jadi di gambar terlihat bahwa pada periode yang akan datang, periode masuknya ayam itu makin lama makin menurun. Itu digambarkan di diagram. Agar hasil kerja suatu disinfektan optimal, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu disinfektan di lapangan harus diperhatikan. Misalnya, 1. Sifat kimiawi dan formulasinya. Yang kedua, dosis penggunaan. Yang ketiga, waktu kontak. Yang keempat, keberadaan bahan organik. Yang kelima, suhu. Yang keenam, derajat keasaman pelarut. Yang ketujuh, kesadahan pelarut. Sifat kimiawi dan formulasinya. Contoh, kelompok amonium kuartener mempunyai daya bunuh yang rendah, tapi mempunyai daya penetrasi yang tinggi ke dalam sel mikroba. Sedangkan kelompok aldehid sebaliknya. Penambahan senyawa eta suatu antikoagulan dalam amonium kuartener akan meningkatkan daya bunuhnya terhadap mikroba patogen. Dosis penggunaan. Pada penggunaan disinfektan, dosis penggunaan yang lebih tinggi belum tentu memberikan hasil yang optimal. Contoh, pada dosis yang tinggi, disinfektan yang bersifat menurunkan tegangan permukaan atau surfaktasi akan mengalami kesulitan untuk melakukan penetrasi ke dalam sel mikroba yang sensitif, misalnya kelompok alkohol. Yang ketiga, waktu kontak. Dibandingkan kelompok fenol, kelompok amonium kuartener dan halogen mempunyai waktu kontak yang relatif lebih singkat. Oleh sebab itu, kedua kelompok yang terakhir ini mempunyai daya bunuh yang cepat. Yang keempat, keberadaan bahan organik. Umumnya, keberadaan bahan organik dapat menurunkan potensi suatu desinfektan. Akibatnya, waktu kontak yang dibutuhkan akan lebih lama dan atau dosis yang digunakan akan lebih besar. Miguel Ruano pada tahun 2001 telah membuktikan bahwa keberadaan bahan organik akan membuat virus ILT atau kuman Pseudomonas aeruginosa sangat resisten terhadap hampir semua disinfektan. Yang kelima adalah suhu. Kelompok halogen seperti bromida dan iodida akan cepat menguap dan efektivitasnya akan menurun dalam suhu yang tinggi. Oleh sebab itu, kelompok halogen ini tidak mempunyai efek residual. Yang keenam, derajat keasaman pelarut. Desinfektan yang bersifat alkalis seperti deterjen dan soda api akan mengalami penurunan potensi pada pH air yang asam. Yang ketujuh, kesadahan pelarut. Dalam air yang sadah, amonium kuartener akan mengalami penurunan potensi, sedangkan kelompok asam kresilat dan senyawa klorin tidak. Cara kerja.
Bagi kuman, komponen membran luar dari dinding sel merupakan komponen yang paling mudah dirusak atau dihancurkan oleh disinfektan. Komponen membran luar ini sangat kaya dengan senyawa fosfolipid dan lipopolisakarida. Jika suatu preparat disinfektan mampu melarutkan komponen lipid dari PPL atau LPS, misalnya kelompok alkohol, fenol, dan deterjen, maka keutuhan membran sel tersebut akan terganggu, dan dengan demikian kebocoran sel akan terjadi. Selain itu, beberapa disinfektan seperti kelompok amonium quaterner, halogen, dan aldehid mampu merusak komponen protein denaturasi dari membran dinding sel dan komponen protein sel lainnya pada kuman. Kelompok halogen juga mempunyai kemampuan untuk mengganggu transport elektron proses respirasi yang terjadi dalam mitokondria sel kuman. Sedangkan kelompok fenol mampu menginaktivasi enzim yang berperan dalam proses respirasi tersebut. Bagi virus, keberadaan komponen lipid pada lapisan kapsid akan meningkatkan kepekaannya terhadap hampir semua disinfektan pelarut lemak, misalnya amonium quaterner, fenol, alkohol, dan formalin. Virus-virus Marek, ILT, ND, Pox, EDS, dan influenza merupakan contoh virus yang mempunyai komponen lipid yang tinggi pada kapsidnya. Sedangkan virus IBD, IB, Reo, dan AE yang tidak mengandung lipid pada komponen kapsidnya akan lebih peka terhadap kelompok aldehid, halogen, dan senyawa asam atau basa kuat. Tampaknya mirip dengan penggunaan preparat antibiotik. Penggunaan disinfektan pun harus mengenai sasaran yang akan dituju. Dengan demikian, efektivitas disinfektan tersebut akan optimal, sehingga kocek peternak tidak bocor ribuannya. Swadesi mempunyai produk disinfektan yang dengan nama dagang Disinfekstar. Disinfekstar ini mengandung benzalkonium chloride 15% dan isopropanol 10%. Disinfektan dan antiseptik, mampu menghambat serta membunuh virus, bakteri dengan aroma rosemary. Keunggulannya merupakan kombinasi sinergis benzalkonium chloride dan isopropanol dengan spektrum yang luas, efektif membasmi mikroorganisme permukaan, ampuh dan aman untuk desinfeksi kandang, lingkungan, dan peralatan. Indikasinya untuk desinfeksi kandang, lingkungan, peralatan peternakan, alat-alat kesehatan, dan ruangan. Kombinasi kandungannya mampu menghambat serta membunuh, seperti virus IB, AI, IBD, ND, ILT, dan EDS, juga rabies. Untuk bakteri, Bacillus anthracis, Salmonella, E. coli, Staphylococcus, Streptococcus, Pseudomonas, Enterobacter, dan Klebsiella serta Shigella. Kandungan BKC, benzalkonium chloride, fungsinya menghambat dan membunuh pertumbuhan bakteri, virus, jamur. Mekanisme kerjanya, benzalkonium chloride bekerja sebagai desinfektan dengan merusak fosfolipid bilayer sel, kemudian masuk ke sel dan mendenaturasi protein esensial serta menginaktivasi enzim-enzim metabolisme yang dibutuhkan oleh sel. Rusaknya protein penyusun sel dan enzim kemudian menyebabkan kematian sel. BKC memiliki aktivitas bakterisidal, fungisidal, virusidal, terutama terhadap virus. Kelebihannya, efektif membasmi mikroorganisme permukaan, dosis yang didesinfeksi kandang lingkungan, dan peralatan ampuh dan aman. Kekurangannya menyebabkan iritasi pada kulit, khusus orang memiliki kulit sensitif. Kemudian kandungan yang kedua yaitu isopropanol. Fungsinya senyawa alkohol yang membunuh bakteri dengan cepat. Mekanisme kerjanya, efek utama terhadap mikroorganisme mampu untuk membekukan protein, membuat mikroorganisme tersebut tidak efektif dan menyebabkan kematian sel dan menghambat reproduksi sel. Mampu memberi efek dehidrasi dan dapat mengganggu fungsi membran sel. Kelebihannya, alkohol memiliki keuntungan menjadi cepat bertindak dan sangat efektif terhadap sebagian besar mikroorganisme berbahaya. Kekurangannya, apabila tidak sengaja tertelan, bisa membuat seorang mabuk hingga keracunan. Paparan dalam jangka panjang pada kulit secara langsung atau terhirup juga bisa menyebabkan keracunan. Ini adalah contoh
sanitasi keluar masuk kendaraan. Demikian yang saya dapat sampaikan, saya kembalikan ke Mbak Ita. Terima kasih Dr. Rida atas pemaparan presentasinya tentang mikroba dan desinfektan. Mungkin di antara Bapak Ibu audiens yang hadir hari ini ada yang masih penasaran nih mau bertanya kepada Dr. Rida, saya persilahkan. Ibu Ita. Silakan, Bu Pri. Boleh nanti langsung dijawab oleh Dr. Rida. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Ita atas kesempatan untuk bertanya. Tadi penjelasan dari Bu Rida tentang mikroba dan desinfektan sangat menarik ya. Ini saya ada pertanyaan. Pemakaian desinfektan di farm baik untuk sanitasi lingkungan dan kandang ada istilah rolling, Bu. Jadi apa yang harus diambil sebagai pertimbangan dalam pemilihan untuk penggantinya? Terus berapa lama sebaiknya dalam untuk mengganti desinfektan tersebut? Juga apa acuannya, Bu? Karena kalau di kandang untuk antibiotik kan ada juga istilah resistensi. Jadi untuk terhadap suatu antibiotik itu bisa dilakukan uji resistensi bagaimana ya, Bu? Demikian. Baik, terima kasih Ibu Prihatmi untuk pertanyaannya yang sangat bagus. Memang sih sering ya kita disebut di peternakan tuh rolling dulu desinfektannya gitu ya. Nah, untuk rolling ini yang menjadi pertimbangan kita adalah resistensi mikrobanya. Jadi kalau kita mau rolling desinfektan, acuannya adalah golongannya. Jadi bukan penggantian merek desinfektannya. Jadi golongan daripada desinfektan itu sendiri. Seperti contoh, misalnya dari halogen ditukar ke amonium quaterner, kemudian aldehid dan iodin. Begitu juga dengan sebaliknya, dari iodin diganti golongan ke aldehid, kemudian amonium quaterner dan halogen. Kalau untuk berapa lamanya, kalau saya baca di Infovat panduannya itu, jadi desinfektan itu dipakai selama 4 periode. Jadi 4 periode pemakaian desinfektan itu nanti boleh di rolling ke yang lain gitu, golongan yang lain, bukan merek dagang ya, bukan misalnya antar perusahaan obat kan misalnya banyak yang sejenis tuh, kayak kita BKC ada di disinfektan kemudian diganti dengan BKC yang lain, bukan seperti itu ya. Kemudian untuk acuan ya tadi ya, acuan pertimbangan dalam penggantian berapa lama acuannya itu adalah banyaknya kejadian penyakit yang ada di farm itu. Jadi misalnya kalau kita udah pakai golongan aldehid misalnya, kemudian banyak terjadi outbreak, jadi udah seharusnya kita mengganti golongan desinfektan yang lain misalnya dengan alkohol, isopropanol atau iodin gitu. Itu yang mungkin bisa membantu Bu Prihatmi. Bagaimana? Biasanya di farm pertimbangan utamanya itu harga ya, Bu. Kalau untuk pengetahuan kayaknya agak kurang ya, maksudnya tadi dari penjelasan Bu Rida dari golongan yang ringan ke yang lebih keras itu, saya melihatnya itu mungkin di farm kurang ya. Jadi mungkin dari presentasi Bu Rida bisa kita membantu untuk menambah pengetahuan untuk orang farmnya sendiri gitu, Bu Rida. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, Mbak Ita. Terima kasih Bu Pri atas pertanyaannya. Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Saya Bu Rida. Pak Rahmanto dulu, silahkan Pak. Saya Rahmanto dari Sukabumi. Penjelasan Bu Rida cukup jelas banget ya dari masalah desinfektan. Yang ingin saya tanyakan masalah keberadaan bahan organik di farm tersebut. Karena kadang-kadang sering dilema pada saat
kandang sudah kosong, sudah kita karungin, apalagi dengan bekas penyakit, biasanya kan disiram dengan air bersih dulu, air putih lah, baru desinfektan, maksudnya biarin efektif. Tapi kan takutnya ini menyebar gitu kalau nggak buru-buru dimasukin desinfektan. Mungkin bisa dijelaskan Brida masalah keberadaan bahan organik untuk pembersihan farm ini. Jadi suka dilema itu aja, antara mau dibersihkan dulu dengan air putih tapi takut menyebar ke lokasi lain atau ke farm kandang lain, atau memang bagaimana Bu? Kalau seandainya nggak dibersihkan, daya kerja desinfektannya kan yang tadi Ibu jelaskan akan lama kan, sangat lambat. Terima kasih. Iya. Iya, makasih Pak Ramanto untuk pertanyaannya. Jadi memang ada anggapan bahwa kalau seandainya ada misalnya masih ada ayam atau kotoran, bahan organik aja. Jadi desinfektan itu tidak efektif. Begitu ya Pak Ramanto ya? Iya. Iya, jadi ada beberapa desinfektan yang bisa pada saat masih ada bahan organik. Seperti contohnya itu BKC bisa Pak Ramanto. Jadi kalau BKC itu dia bisa untuk saat ada ayam ataupun bahan organik, dia masih efektif gitu loh. Kalau misalnya untuk golongan amonium katener dia tidak efektif. Jadi ada beberapa golongan dari disinfektan itu yang memang bisa saat ada bahan organik dan tidak gitu Pak Ramanto. Ya. Jadi contohnya salah satunya ada BKC. Jadi bisa dipakai. Baik Bu, jadi desinfektan kita bisa kalau dipakai misalnya ya. Kayak formalin, kalau formalin Ya. dia nggak bisa, kan banyak tuh pemakaian formalin ya. Iya. Jadi kalau formalin dia terlalu keras, nggak bisa dan tidak efektif untuk bahan organik. Iya, gitu Pak Ramanto. Baik, terima kasih Bu. Saya kembalikan ke Bu Ita. Ya. Terima kasih Pak Ramanto. Tadi yang mau bertanya Bu Endang ya? Iya betul. Iya. Silakan Bu Iya. Endang. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya Endang dari Bogor. Terima kasih juga atas penjelasan dari Bu Rida yang begitu rinci sehingga sangat membantu untuk diteruskan kepada peternak-peternak. Yang ingin saya tanyakan adalah, ini segala tadi yang dipaparkan adalah hal yang idealnya ya Bu ya. Iya Bu Endang. Tentang desinfektannya, tentang kering kandangnya, tentang biosecurity. Kalau kita yang ingin saya katakan adalah bagaimana kalau kita menghadapi hal yang ekstrim, misalnya kering kandangnya tidak cukup, terus penggunaan itunya juga hanya formalin, itu bagaimana Bu mengatasinya gitu? Apakah dengan tambahan misalnya desinfektan ini sewaktu-waktu, walaupun misalnya ayamnya sudah ada, sewaktu-waktu kita berikan, apakah bisa membantu? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Jadi makasih Bu Endang atas pertanyaannya. Jadi maksudnya Bu Endang, waktu untuk istirahat kandangnya tidak cukup. Jadi untuk melaksanakan desinfeksi atau sanitasi kandangnya tidak benar gitu ya Bu Endang ya. Betul. Tidak sesuai betul. lah gitu ya dengan standar gitu. Jadi kalau misalnya yang paling efektif kan ya itu kalau dikeluarkan dulu semua, karena yang tadi itu kan bahan yang bisa itu C. Tapi kalau seandainya hanya dia tidak cukup waktu kan, tapi minimal kan harus keluarkan dulu Bu Endang. Kotoran dari kandang kan harus dikeluarkan dulu. Ya untuk kalau kita disinfektan ini, kalau saya dapat dari dari laporan di kandang dia cukup keras. Jadi karena ada dua ya. Jadi kalau misalnya cuma BKC-nya sendiri sih nggak terlalu kuat. Tapi karena ada alkoholnya ini, jadi mereka bekerja sinerginya itu cukup bagus gitu. Jadi bisa sebenarnya Bu Endang kalau dalam waktu mepet dia bisa dipakai, asalkan pada saat disemprotkan itu benar-benar basah. Jadi cuman jangan bentuk kabut gitu, tapi dia bentuk kayak disiram gitu. Jadi ada kontak antara desinfektan dengan permukaannya gitu. Jadi kan ada yang bentuk kabut tuh, kalau misalnya ada ayamnya kan ada bentuk kabut seperti bentuk kabut, tapi ini jangan. Jadi kayak disiram di Banjur, kandangnya gitu. Jadi ada kontak agar dia bisa nyerap. Kalau yang alkohol kan dia cepat menguap ya, tapi dia bisa penetrasi, tapi harus ada kontak gitu. Itu Bu Endang. Jadi
Bisa dengan disinfektan, tapi harus ada waktunya harus ada kontaknya, harus ada gitu. Jadi jangan cuma semprot-semprot biasa dengan dosis yang pas. Kemudian airnya juga kan tadi kalau misalnya airnya sadah nggak bisa, jadi harus disesuaikan gitu. Misalnya airnya asam ditambah dengan soda. Kalau misalnya basah ditambah dengan itu alkali, berarti basah ditambah dengan cuka atau asam sitrat kalau yang basah. Begitu Bu Endang. Baik Bu Rida, terima kasih atas penjelasannya. Semoga ini bisa menolong karena lumayan juga memasukkan DOC adalah juga investasi. Jangan sampai misalnya hanya karena kadang-kadang kan mendapat sesuatu yang murah gitu, jadi ingin cepat-cepat masuk padahal belum kering kandang belum cukup. Terima kasih banyak Bu Rida atas bantuannya, atas keterangannya. Sama-sama Bu Endang. Terima kasih Bu Endang atas pertanyaannya. Saya buka satu lagi ruang bertanya bagi Bapak Ibu yang masih penasaran tentang mikroba dan desinfektan. Saya persilahkan jika ada yang masih bertanya. Saya mau menjelaskan sedikit Bu. Iya, silahkan Pak Ramanto. Ya, berkaitan dengan pertanyaan Bu Endang tadi, kebetulan minggu kemarin customer saya mengalami ini. Jadi kandang baru pindah pulet, langsung masukin di karungin, dan memang nggak ada istirahat kandang karena dapat DOC tolakan yang murah ya. Ya alhamdulillah mau pakai desinfektan, mudah-mudahan bisa membantu. Langsung order 20 liter dan besoknya langsung masuk ayam. Gitu ya Bu ya. Jadi karena bisa yang tadi Bu Rida bilang, meskipun ada bahan organik, desinfektan kita bisa sangat membantu. Terima kasih. Itu aja saya menjelaskan. Dengan kondisi yang minggu kemarin banyak tolakan DOC murah, jadi ada satu customer yang nekat gitu tanpa istirahat kandang masuk ayam. Terima kasih. Iya, makasih Pak Ramanto. Terima kasih Pak Ramanto. Tambahannya itu juga pengalaman dari lapangan ya, sangat bagus sekali. Saya persilakan kepada Dr. Rida untuk menyimpulkan presentasinya pagi ini. Baik, Mbak Ita, saya akan mengambil kesimpulan dari presentasi mikroba dan disinfektan ini. Jadi sanitasi peternakan merupakan usaha yang dilakukan untuk mencegah perpindahan dan penyebaran penyakit di suatu peternakan dengan menjaga kebersihan kandang, peralatan, dan lingkungan. Kemudian disinfeksi yaitu usaha yang dilakukan untuk membasmi agen penyakit atau mikroba dengan menggunakan bahan kimia atau desinfektan. Perlu melakukan rolling pada desinfektan agar tidak terjadi resistensi mikroba atau mikroorganisme patogen. Sementara desinfektan sendiri adalah bahan kimia yang digunakan untuk menghambat atau membunuh mikroba. Demikian kesimpulannya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Ita. Terima kasih Dr. Hewan Rida Rumondang atas presentasi yang disampaikan, yang dipaparkan pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah dipresentasikan Dr. Rida dan juga tadi hasil diskusi dengan Bapak Ibu yang telah bertanya dan menambahkan boleh menjadi solusi bagi langganan-langganan kita, bagi peternak-peternak yang membutuhkan solusi dari masalah-masalah peternakannya, terutama dalam penggunaan desinfektan. Sekian dan terima kasih untuk presentasi pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya kepada Bapak Ibu yang telah hadir, juga kepada Dr. Hewan Rida Rumondang. Terima kasih Bu atas presentasinya. Demikian, Sama-sama. Saya tutup. Terima kasih semuanya.